Yo, oke teman-teman, balik lagi dengan saya Koinim. Di sini kami akan ceritakan seluruh alur cerita anime Dororo. Tapi jika ada kesalahan dalam alur cerita ini mohon dimaafkan dan juga komen di bawah agar saya tahu di mana kesalahannya. Sebelum memulai alur cerita ini ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Let's go. Cerita dimulai dari lahirnya seseorang anak laki-laki di sebuah daerah bernama Daigo. Anak itu bernama Hayakimaru. Saat Hayakimaru lahir, dia lahir ke dunia tidak memiliki bagian tubuh layaknya manusia. Disebabkan oleh sang ayah merupakan pemimpin daerah itu, telah melakukan perjanjian dengan iblis. Dan isi perjanjian itu adalah agar para iblis membantu memakmurkan tanah Daigo. Dan sebagai gantinya, iblis boleh mengambil apa saja yang mereka inginkan, termasuk bagian tubuh anaknya sendiri, yaitu Hayakimaru. Hayakimaru yang masih bayi itu pun akhirnya dibuang oleh ayahnya sendiri. Nama ayahnya saya tidak tahu, sebab dia hanya disebut Daigo sama. Ayahnya pun memerintahkan bidan untuk membunuh anaknya. Namun sang bidan justru tidak tega pada anak tersebut. Dan akhirnya dia hanya menaruh bayi Hayakimaru di atas sebuah perahu agar bayi Hayakimaru bisa selamat. Dan perahu itu akhirnya hanyut terbawa arus air. Hingga pada akhirnya perahu itu ditemukan oleh seseorang laki-laki yang bernama Jokai. Dan dia pun melihat bayi Hayakimaru di dalam perahu tersebut. Selain itu, Hayakimaru juga diajarkan Jokai teknik bertarung agar Hayakimaru bisa menjaga diri. Enam 16 tahun pun berlalu. Di saat dia sedang membantu Jokai mencari makanan, tiba-tiba saja ada iblis siluman yang menyerang mereka. Hal itu pun langsung membuat Hayakimaru melawan iblis tersebut. Dan iblis tersebut pun akhirnya dikalahkan oleh Hayakimaru. Setelah mengalahkan iblis itu, Hayakimaru pun mengalami kejadian yang mengejutkan. Karena salah satu bagian tubuhnya mulai kembali padanya. Hal itulah yang membuat Hayakimaru memutuskan memburu iblis supaya dia bisa mendapatkan kembali bagian tubuhnya. Keesokan harinya, dia berangkat berkelana untuk berburu iblis. Dia pun berpamitan dengan Jokai. Dan akhirnya dia pun berangkat. Di tengah perjalanan dia bertemu seseorang anak yang bernama Dororo. Dororo adalah seorang anak yang diselamatkan oleh Hayakimaru dari serangan iblis. Dororo pun tertarik dengan kemampuan Hayakimaru yang mampu mengalahkan iblis. Dororo pun mulai selalu mengikuti Hayakimaru pergi. Walaupun Hayakimaru tidak begitu mempedulikan Dororo, sebab Hayakimaru tidak bisa mendengar diri serta tidak bisa bicara pada Dororo. Namun Dororo tetap berusaha berteman dengan Hayakimaru. Seiring berjalannya waktu, anggota tubuh Hayakimaru satu persatu mulai kembali karena kehebatannya dalam membunuh iblis. Namun hal itu justru membuat Hayakimaru menjadi haus darah dan tak terkendali karena ambisinya yang ingin membunuh semua siluman yang ia temui. Hingga pada suatu hari, Hayakimaru bertemu dengan seseorang laki-laki yang merupakan anak dari penguasa Daigo yang bernama Tahumaru. Tahumaru merupakan adik kandung dari Hayakimaru dan merupakan calon penguasa selanjutnya, pengganti ayahnya yaitu pengusaha Daigo. Saat itu Tahumaru belum tahu kalau Hayakimaru merupakan kakak kandungnya, sebab hal itu dirahasiakan oleh ayahnya.
Seiring berjalannya waktu, Tahomaru pun akhirnya mengetahui kalau Hyakimaru merupakan kakak kandungnya. Dan dia akhirnya juga mengetahui Hyakimaru merupakan penyebab Tanah Daigo mulai terjadi masalah di sana sini. Karena Hyakimaru merupakan anak yang dijadikan tumbal oleh ayahnya sendiri untuk para iblis. Akhirnya membuat Hyakimaru memburu para iblis agar dia bisa kembali mendapatkan seluruh anggota tubuhnya yang sudah diambil oleh para iblis. Karena tindakan Hyakimaru yang membunuh para iblis akhirnya membuat daerah Daigo mulai mengalami kesengsaraan di sana di sini. Karena hal itu pula lah yang akhirnya membuat Tahomaru memutuskan untuk mencari dan mau membunuh Hyakimaru yang merupakan kakaknya sendiri. Di sisi lain, hubungan Hyakimaru dan Dororo mulai merenggang karena sikap Hyakimaru yang tidak terkendali. Akhirnya membuat Dororo pergi meninggalkan Hyakimaru. Di saat Hyakimaru sedang tidak terkendali terbawa nafsunya untuk membunuh siluman, di tengah perjalanan dia bertemu dengan Yokai, yaitu adalah orang yang dulu merawatnya saat dia masih kecil dulu. Yokai pun berusaha menasihati Hyakimaru agar tidak terbawa nafsu untuk membunuh, sebab hal itu dapat membuat Hyakimaru mempunyai sifat iblis. Setelah penjelasan panjang dari Yokai, itulah yang akhirnya membuat Hyakimaru sadar dan dia pun akhirnya memutuskan untuk mencari teman baiknya, yaitu Dororo. Setelah melewati berbagai perjalanan dan pertarungan, akhirnya dia berhasil menemukan Dororo. Selain itu, dia juga bertarung melawan Tahomaru. Namun, Hyakimaru berhasil mengalahkannya. Dia pun melanjutkan perjalanannya bersama Dororo. Di tengah perjalanan, lagi-lagi dia dihadang oleh Tahomaru. Hyakimaru pun berhasil mengalahkan Tahomaru. Walaupun dia berhasil mengalahkan Tahomaru, ternyata pasukan Tahomaru justru melakukan hal licik dengan meledakkan tempat tersebut, yang akhirnya membuat Hyakimaru terjatuh ke dalam jurang. Dan Dororo pun ditangkap oleh mereka. Namun Hyakimaru berhasil selamat dari kejadian itu, dan dia pun sangat marah karena tindakan pasukan Tahomaru yang menangkap Dororo. Hyakimaru pun akhirnya menyerang kastil Daigo dan mengalahkan seluruh pasukan di kastil tersebut, yang akhirnya membuat dia bertarung lagi dengan Tahomaru. Dan kali ini Tahomaru meminta bantuan iblis agar bisa mengalahkan Hyakimaru dengan memakai tubuh Hyakimaru yang belum didapatkan Hyakimaru. Namun karena kehebatan Hyakimaru, akhirnya dia berhasil mengalahkan Tahomaru. Walaupun Tahomaru dikalahkannya, akan tetapi Hyakimaru tidak membunuhnya, sebab Hyakimaru masih menganggap Tahomaru sebagai adiknya. Hal itu pun membuat Raja Iblis marah dan berusaha sendiri untuk membunuh Hyakimaru. Tahomaru pun langsung memberikan anggota tubuh Hyakimaru yang ada di tubuhnya untuk diberikan kepada Hyakimaru. Akhirnya seluruh anggota badan Hyakimaru kembali kepadanya. Dia pun langsung melawan Raja Iblis itu. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Hyakimaru berhasil mengalahkan Raja Iblis itu. Dia pun akhirnya bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Walaupun akhirnya ibunya tewas terbakar karena melindungi Hyakimaru yang sedang lemah. Selain itu, Hyakimaru akhirnya juga bisa bertemu dengan ayah kandungnya yang sudah mengorbankannya kepada para iblis. Sang ayah pun mengira kalau Hyakimaru mau membunuhnya. Namun itu ternyata Hyakimaru justru menyuruh ayahnya agar bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Akhirnya Hyakimaru berhasil mendapatkan seluruh anggota tubuhnya serta bisa melihat wajah Dororo secara langsung. Karena dulu ia hanya bisa melihat rohnya. Mereka pun akhirnya kembali bersama. Hyakimaru pun akhirnya menjadi pewaris sah dari Tanah Daigo. Yo, oke teman-teman, untuk cerita Anem Dororo kita sampai sini aja ya. Mohon dimaafkan kalau ada salah dalam menceritakannya, oke? Sampai di sini aja ya. Thank you for watching. Bye bye.